Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Banten. Apakah benar manusia yang dijadikan tumbal pesugihan itu dijadikan budak atau meninggal wajar seperti orang pada umumnya? Karena kakak saya dijadikan tumbal oleh tetangga kami. Tidak ada tokoh agama kami yang berani menegur karena konon orang itu memakai pesugihan blorong. Bagaimana sikap kami baiknya, Bu ya? Ini sering nonton sinetron tuh kayaknya. Ada blorong, Nyi Roro Kidul segala macam. Nggak ada. Mana ada Nyi Roro Kidul, mana ada blorong. Itu khayalannya orang-orang yang pengen kaya cepat. Yang jelas ada orang berurusan dengan namanya alam gaib, setan, iblis, jin, pasukian. Itu adalah kesyirikan. Itu adalah tidak pernah hukumnya haram dan masuk bab syirik. Mempercayai adanya blorong. Blorong itu adalah ular, kepalanya perempuan cantik. Khayalan di mana itu? Itu kalau bisa ditangkap mahal itu, jadi tontonan taruh Al-Bahjah sana itu. Aneh-aneh aja orang itu ya. Kemudian selama ini dia jadi tumbal. Orang jadi tumbal nggak akan jadi berubah. Kalau memang betul, yang membuat tumbal itu adalah orang dosa. Ada orang menjadikan tumbal. Jadi bangun jembatan harus ada bayi yang dicuri masukkan situ. Ini zalim. Sama dulu zaman itu ada pernah sebelum adanya Islam atau bagaimana kisahnya Sungai Nil itu. Sungai Nil itu kalau banjir apa itu biasanya minta anak gadis. Cepurin anak gadis, cari di lotre. Ini keyakinan-keyakinan jahiliyah, keyakinan kafir. Bukan meyakini Allah yang membanjiri, bukan meyakini Allah yang membuat kering, tapi meyakini ada penghuninya. Na'udzubillah. Nggak boleh. Itu adalah keyakinan yang bertentangan dengan agama dan keluar dari iman dengan keyakinan semacam itu. Kemudian pergi ke Gunung Kawi misalnya ini, atau ke Gunung Kidul, atau gunung apa deh, masya Allah. Sampai di situ minta pesugihan, minta kaya. Kemudian yang jadi ketumbal adalah anakku jadi tumbal. Ketahuilah, anak kecil yang tiba-tiba mati dia surga, nggak akan diperbudak oleh setan dan iblis. Tapi yang menjadikan tumbal ini melakukan dosa gede, membunuh orang. Pengen kaya begitu. Mana ada kaya orang dengan dengan urusan dengan setan itu. Dia tersiksa karena dia urusan dengan bukan orang, bukan manusia. Disebutkan semakin capek kalau orang berurusan dengan seperti itu. Baik. Jadi pertanyaannya bagaimana? Sikap saya bagaimana? Ada orang punya urusan dengan blorong. Alah, bohong itu. Ada orang berurusan dengan blorong, nggak pernah sholat tadi. Kemudian apa? Nyolati jenazah. Adik saya, adiknya atau kakak saya mati jadikan tumbal. Siapa yang bilang kakakmu jadi tumbal? Enggak, kakakmu mati ya sakit mati sudah. Apa maksud jadikan tumbal? Nggak ada. Kalau orang soleh jadikan tumbal masuk surga. Itu kan bahasa kita. Ada kiai diambil dimasukkan ke sungai jadi tumbal. Lalu kiainya diperbudak, nggak ada. Karena dia orang soleh didolimi, surga, istimewa, mulia, nggak ada hubungannya. Jadi tidak usah mikiri. Kalau memang ada orang menjadikan kakak anda tumbal, maka kakak anda adalah orang didolimi, mendapatkan kemuliaan nanti di akhirat. Yang nggak akan dia diperbudak oleh iblis, nggak ada. Yang akan diperbudak oleh iblis, yang saat ini urusan dengan iblis. Itulah orang yang membuat tumbal itu. Dukunnya sekalipun di neraka jahanam sama iblis itu. Jadi apa apalah yang harus saya lakukan? Itu kan keyakinan dia menjadikan tumbal. Anak anda, kakak anda sudah selamat selesai. Jangan terlalu mikirin yang demikian itu. Lalu bagaimana jika ada orang kok tidak pernah sholat, kok sholat? Ya alhamdulillah, nggak pernah sholat jenazah, kok sholat jenazah kan? Berarti ikut fardu kifayah. Jangan disuudoni. Wah, sholat jenazah, dia adalah orang punya blorong. Akhirnya apa? Giliran kakak saya meninggal, dia sholat jenazah. Ya alhamdulillah, orang sholat kok. Kemudian dia apa tadi? Ada yang macam-macam tak tahu. Nah, jadi kalau dia mau sholat ya alhamdulillah, ngantarin jenazah alhamdulillah, masuk fardu kifayah kok. Ketahuilah, tidak ada yang bisa mempengaruhi kakak anda yang meninggal dunia. Nggak ada yang membawa kakak anda ke dalam dunia setan. Itu kan film horor. Orang kebanyakan film horor aneh-aneh. Orang mati masih jalan-jalan ke mall. Itu dari mana kisahnya gentayangan? Nggak ada orang gentayangan itu. Orang meninggal dunia kalau dia orang baik mendapatkan nikmat di alam barzah. Kalau orang jahat diseksa, enak aja orang jahat jalan-jalan ke mall.
Beli bakso lagi kadang-kadang. Ini model sinetron ngaco. Nggak ada itu. Orang punya tanggung jawab di hadapan Allah. Jangan percaya dengan roh gentayangan itu. Gara ketabrak kereta api gentayangan. Siapa yang ketabrak dulu? Dia mau berangkat sekolah. Ketabrak kereta api mau sekolah agama. Mati syahid mulia dia. Oh gentayangan. Ini keyakinan-keyakinan yang Masya Allah. Luar biasa ini. Di negeri kita tuh paling nggak ada. Hantu yang paling banyak kan di Indonesia. Kita di negeri Arab taunya hanya jin saja. Sama syaitonir rajim, sama iblis. Di Indonesia ada gendruwo, demit, gombel, macam-macam. Sampai saya nggak hafal semuanya. Ada bentuk kuntilanak. Ini. Memang syaitan itu adalah bisa menjelma menjadi apa saja. Syaitan yajri ala bani adam majrad dam. Kalau kita mempercaya pohon beringin itu ada sesuatunya, ada benar. Kenapa? Syaitan ingin mengeluarkan dirimu dari wilayah iman. Ada rumah hantu. Hantu punya rumah sendiri, nggak perlu pakai rumahnya orang. Rumah hantu. Sini rumahnya, saya beli yang murah saya. Kalau ada di Cirebon ada rumah hantu, pokoknya dijual murah deh. Yang harga 1 miliar dijual 50 juta, saya maulah beli itu. Kalau hantunya nanti kedatangan santri 2 aja, hantunya kebirit-biritnya sudah lari. Dia punya alam sendiri. Ini aneh-aneh. Memang kalau kita baca berita itu sudah, coba aja kalau baca YouTube hantu, rumah hantu, banyak rumah hantu, nggak tahu di mana itu. Anda punya iman, nggak boleh Anda terpengaruh dengan hal yang semacam ini. Nggak ada roh gentayangan, nggak ada orang jalan-jalan. Jadi nggak ada orang jadi tumbal, Nyi Roro Kidul. Ada tumbal itu istilah kita itu. Aduh, kita ini jadi tumbal. Tumbal apa? Pahlawan Republik Indonesia adalah tumbal negeri ini. Itu kan bahasa. Tumbal maksudnya apa? Jiwa raganya adalah untuk kejayaan negeri, bukan tumbalnya pedukunan. Dukun tidak laku deh dalam dunia dakwah. Enggak mau kok kenal dukun. Ustadz masih kenal dukun, dukun bingung. Ustadz takut sama setan sama jin. Tidak perlu seperti itu ya. Jadi nggak ada. Nyi Roro Kidul adalah bualannya, bualan khayal. Kalaupun ada, nanti ada kera putih. Apalagi? Ada kera putih suka nyuri. Nanti ada tuyul, ajib. Indonesia punya tuyul dari dulu tuh. Di film kan lagi, masih kecil film tuyul. Gundul. 2 orang. Macam-macam walhasil itu. Nah, itu semua adalah satu setan. Jin. Yang bisa menjelma macam-macam. Bisa saja menjelma macam-macam. Tapi Anda tidak usah ragu, Anda punya iman. Anak Anda tidak akan jadikan tumbal lalu diperbudak. Kalau ada orang mencuri anaknya seorang muslim, dijadikan tumbal, tidak tahu. Memang saya punya, kita masyarakat kita tuh punya keyakinan. Dulu itu saya masih ingat waktu kecil ada yang pepean. Pepean itu apa? Ada orang yang suka nyulik anak kecil, ya, karena mau jadikan tumbal untuk membuat jembatan. Itu ada keyakinan tuh ada. Dan beberapa waktu yang lalu kita membaca yang ada di sebuah daerah harus ada tumbalnya, orang yang hidup dibunuh. Aduh, innalillah, pelanggaran itu. Orang non-muslim saja juga nggak setuju, karena itu adalah pelanggaran hak asasi manusia itu. Ini sudah nggak benar. Jadi tidak usah meyakini. Yang bertanya, kakak Anda aman, kakak Anda insya Allah sebagai orang ahli la ilaha illallah, selamat. Nggak usah pikir macam-macam. Biarpun yang nyolati adalah orang punya blorong katanya. Ya, ada itu bohong ya. Adalah kita nggak akan mengganggu apapun. Biarpun ternyata kok Fir'aun ikut sholat di situ, nggak akan mengganggu. Ya? Jadi nggak usah dipikirin yang demikian itu. Dan Anda pun tidak suudon. Jadi saya lebih mengarah kepada yang bertanya, Anda tidak usah prasangka buruk mengatakan tetangga punya blorong. Sebab dulu itu dunia hasud. Sebetulnya bab tuyul gendruwo sama tuyul nyi blorong, tuyul nyi blorong suka nyuri apa itu adalah berangkat dari ketek putih, kera putih itu dari hasud. Jadi gini ceritanya. Karena saya tidak puas tetangga saya kok tiba-tiba kaya, padahal dia kayanya kerja keras. Langsung bilang, punya tuyul. Nah, karena saya hasud. Ya enggak? Kok enak aja cepat kaya banget, punya mobil 2. Udah. Dia tuyul. Kalau sudah punya tuyul gimana? Tetangga pada marah, berarti duit saya dicuri sama dia. Kan gitu, menanamkan permusuhan. Tuyul. Nah ini. Ini karena hasud. Jadi kalau ada orang nggak seneng, tetangganya kok punya mulai kekayaan, kebunnya rame semuanya, langsung bilang ada kera putihnya. Saya baru lewat ada orang duduk di situ. Ini karena hasud. Apalagi nanti sama, dia punya blorong. Macam-macam. Hasud itu adalah memang wilayah iblis, itu obrolan iblis. Kalau Anda ikut percaya, berarti Anda masuk wilayah iblis.
Bukan kita tidak percaya adanya setan. Setan ada. Dan mungkin menjelma itu semuanya. Tapi ketahuilah, Anda jangan masuk wilayah dunia iblis, prasangka buruk. Mengatakan si fulan punya tuyul, mengatakan si fulan punya nyanyi blorong, si fulan punya kera putih hantu maksudnya. Itu adalah Anda diajari prasangka buruk, menuduh orang lain. Menuduh orang lain adalah dosa. Anda tidak usah ikut-ikutan.